Woi. Cemburu tak? 100 tahun umurnya bini kedua, cemburu tak? Ikhlas tak? Tengok tuh Pak, dengarkan ya Pak. Jadi ternyata survei Ambo tadi itu enggak bohong dong, memang begitu. Bahwa banyak perempuan konda omo inyo di madu, tidak mau dia di madu karena istri yang kedua pun lebih muda, lebih cantik dia rata-rata. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkanlah suara ibu-ibu pada malam hari ini. Hampir rata-rata ibu sepakat bahwa dia tidak mau dimadu kalau istrinya lebih muda. Tapi kalau udah peot, nenek-nenek udah tiap malam masuk angin. Nah, dulu. Begitunya Bu. Lai senang hatinya. Harus senang hati kan? Bisa lanjut ke ceramah gue. Oh, lu mulai ceramah lah heboh sadonya. Oh iya, mantap. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sahabat itu modelnya ada 3. Pertama, ada dia kato'am seperti makanan. Yang kedua, ada ini seperti madu. Yang ketiga, ada ini seperti racun. Makanya dalam kehidupan kau awak harus berhati-hati. Mana kira-kira sahabat yang bisa kita butuhkan, mana sahabat yang kira-kira harus kita hindari. Menghindarinya bukan berarti kita tidak mau ngobrol dengan dia. Jangan mentang-mentang awak karena dengar ceramah kau bahwa ada sahabat macam racun, mentang-mentang dia racun, lalu kemudian langsung kita tolak. Asal jumpo jojo angkor racun. Yang bahaya kalau misalnya laki-laki jumpa sama betina, apa katanya? Bukan racun, angko keong racun katanya. Makin kacau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan itu maksudnya. Kita mengenal bahwa model sahabat itu modelnya ada 3, supaya dalam kehidupan kita ini kita hati-hati. Oh iya, ada saatnya awakku memang harus berkawan. Ada saatnya awakku memang harus antisipasi. Ada saatnya awakku memang kawanku dibutuhkan sesekali. Apa yang masalah kini? Buat kali Ustaz. Oh gitu. Oke, terima kasih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah memilih sahabat di dunia bernampak nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhirat itu al-akhilla, orang yang saling sama mencintai. Mereka di dunia ini saling mencintai. Di dunia ini mereka ini saling menyayangi. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Tapi nanti pada hari kiamat antara satu dengan yang lainnya bercokak, bertengkar mereka. Kenapa mereka bertengkar? Di dunia mereka akrab, di akhirat mereka bertengkar. Satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Gara-gara waang dan korupsi yung. Katanya apa lu gara-gara ambo? Kita berdua sama-sama. Cuma kan yang ngajak kamu, mereka di dunia sareng bareng korupsi, akrab kemana-mana, pergi ke hotel bersama, menyewa pelacur bersama, tidur di hotel bersama, dengan memakai uang bersama, hasil dari korupsi mereka. Tapi al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Satu dengan yang lainnya mereka saling cokol-cokolan. Mereka bertengkar pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bersahabat karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan gambaran yang luar biasa. Betapa sekarang nih, ya kayak di negara kita inilah,
Misalnya korupsi dana bansos, ya kan? Nah, itu kalau ada kawannya Bapak Ibu nanti di akhirat bakalan ribut. Di dunia ini iya mereka saling mendukung. Pokoknya jangan sebut saya ikut ya. Nanti urusanmu di penjara aman. Masalah makan anak istrimu aman. Atau kemudian seorang yang menjual harta yang haram, seperti heroin, narkotika dan lain sebagainya. Mereka di dunia ini akrab. Tapi jangan salah. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Orang yang berteman di dunia akrab, CS, kemana-mana sama, sebantal bersama, sepiring berdua. Bahkan tidak jarang antara suami dan istri yang di dunia ini kelihatan mesra kemana-mana, tapi di akhirat mereka saling menyalahkan. Kata abang, gara-gara waang dek dan kau masuk neraka. Emang abang di mana? Di neraka. Adik di mana? Di neraka. Di neraka pun mereka sama-sama ribut. Nauzubillah min zalik. Itu makanya Bapak Ibu saya sampaikan, jangan salah pilih kawan. Berkawan itu kan memang iyo. Kalau dalam hadis Nabi, masalul ladzi jalisus salih, perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang saleh. Lalu kemudian anil mar'i la tas'al was anil qarin. Orang itu nggak usah tanya siapa dia, tapi tanya siapa kawannya. Fa innal qarina bil muqarini, maka orang yang berkawan itu tadi biasanya sifatnya sama. Artinya apa? Orang yang berkawan itu biasanya sama-sama punya tabiat yang sama. Orang yang rajin baca Quran biasanya kan kawan-kawannya anak-anak hafiz. Mak-mak yang suka TikTok biasanya kawan-kawannya mak-mak juga yang suka TikTok. Di lampu merah mereka berdua, lalu kemudian main TikTok, hampir ketabrak mobil, akhirnya viral. Mak-mak misalnya yang suka nonton Ikatan Cinta, biasanya bareng kawannya, sama-sama ikatan cinta, ya. Tidak ada ikatan ular, ikatan cinta. Bapak-bapak yang suka main domino, kawan-kawannya memang satu hobi, Pak. Bapak tidak akan mau duduk di situ kalau Bapak nggak hobi, ya kan? Bapak yang suka mancing, kawan-kawannya siapa? Tukang mancing. Tidak ada yang mancing keributan, pasti mancing ikan. Ya kan? Kita ini misalnya yang suka main layang-layang, kawan kita pasti bapak yang suka main layang-layang. Artinya kawan itu biasanya yang seide, yang satu sepemahaman, yang satu hobi, atau dan lain sebagainya. Ada satu kejahatan bareng-bareng misalnya pecandu ganja. Nah, ini berkawan. Sama-sama ngelain misalnya. Ini berkawan. Nggak ada misalnya ustadz tak pecandu ganja, lalu kawannya pecandu ganja semua. Itu nggak ada Bapak Ibu. Hampir rata-rata kalau ustadz nih pecandu ganja, kawannya juga pecandu ganja. Jadi orang tuh kata para penyair itu, anil mar'i was'al anil qarin. Orang tuh tanya aja siapa kawannya. Karena orang yang berkawan dengan yang dikawaninya biasanya tadi saling mengikuti.